Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, bersyukur kita dapat berjumpa kembali dalam acara Youth for Christ bersama saya Pendeta Helen Ruth Manurung dari GKI Salatiga. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Hidup sebagai Adonan Baru. Firman Tuhan yang mendasari bacaan kita ini dari 1 Korintus pasal 5 ayat 6b sampai dengan 8 yang ditulis oleh Pendeta Ujun Junaidi. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah kami yang baik untuk kasih setiamu yang kau anugerahkan bagi kami. Berkati setiap kami Tuhan yang akan merenungkan firman-Mu supaya kami boleh memahami firman Tuhan di dalam kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. 1 Korintus pasal 5 ayat 8 tertulis demikian. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ada seorang ahli roti dari Tartine Bakery di San Francisco yang bernama Chad Robertson. Dia terkenal karena membuat roti sourdough dengan ragi liar. Chad Robertson ini menggunakan ragi liar yang ia kembangkan sendiri dengan tepung dan juga air. Membuat sourdough memerlukan waktu yang lebih lama karena proses fermentasi yang begitu amat lambat dibanding dengan roti biasanya. Uniknya, ragi liar ini menciptakan adonan yang bergelembung dan juga elastis. Fermentasi yang lambat ini meningkatkan tekstur dan juga rasa roti. Berkat ragi liar ini, roti sourdough Tartine Bakery menjadi terkenal di seluruh dunia karena tekstur dan juga rasanya yang unik. Ilustrasi tentang penggunaan ragi dalam adonan yang digambarkan oleh Paulus dalam surat kepada jemaat di Korintus ini sama seperti ragi yang memiliki daya pengaruh yang begitu kuat. Begitu juga dengan keburukan dan juga kejahatan. Oleh karena itu, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, orang percaya harus menjalani kehidupan yang baru. Bagaikan sebuah adonan, umat yang sudah ditebus oleh Kristus tidak lagi dipengaruhi oleh ragi kejahatan, melainkan menjadi adonan baru yang dipenuhi dengan kemurnian dan juga kebenaran. Teman-teman, dalam keseharian kita sebagai anak muda, banyak hal yang bisa memberikan pengaruh negatif dalam hidup kita. Hal ini bagaikan ragi yang berusaha mempengaruhi seluruh adonan. Namun, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Kristus, kita perlu tegas untuk dapat memperlihatkan identitas kita sebagai adonan yang baru, yakni hidup berlandaskan dengan kemurnian dan kebenaran. Kita diajak untuk dapat menolak segala kejahatan dan keburukan dengan tegas. Sedapat-dapatnya kita mencerminkan hidup yang dipenuhi kebenaran. Mari kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang senantiasa boleh memberkati hidup kami. Ajar kami untuk boleh menjadi adonan baru, hidup tanpa ragi yang akan mencemarkan hidup kami. Kami meninggalkan segala kejahatan, kami meninggalkan segala keburukan, dan kami hidup baru di dalam Kristus yang penuh dengan kebenaran dan kemurnian. Tolonglah setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan like, juga subscribe ya. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.